أحمده سبحانه وهو الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh yang kita cintai ini. Kita mulai halqah dan kajian kita tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan akhlak, dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, Allah yang mencurahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan berbagai macam anugerah Allah kepada seluruh hambanya. Semoga kita senantiasa dalam bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah dengan selalu mau beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam yang penuh dengan kesesatan dan kebodohan kepada alam yang penuh dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca beberapa ayat Al-Quran. Kita pahami kembali, kita tadabburkan kembali beberapa ayat Allah yang berkenaan dengan akhlak. Tentunya akhlak manusia, budi pekerti, perilaku ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Etika dan akhlak serta perilaku umat manusia dari zaman ke zaman, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam kesesatan menuju hidayah Allah. Tetapi banyak dari masa ke masa, dari zaman ke zaman,
selalu ada orang yang menantang serta mengingkari Allah Azza wa Jalla. Namun Rasul, para nabi, para rasul diberi semangat oleh Allah. Artinya nabi dan rasul tidak berdosa setelah mereka menyampaikan dakwah dari salah. Ada orang yang melawan, ada orang yang mengingkari, ada orang yang membantah, bahkan mencela dan menghina para nabi dan rasul di dalam menyampaikan dakwah dari salah. Allah memberitahu tidak ada dosa bagi para nabi dan para rasul. Mereka telah melaksanakan tugas menyampaikan dakwah secara jelas dan secara nyata. Jika ada orang yang menantang, melawan, mengingkari, tidak setuju, fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Wahai para nabi, wahai para rasul, jika ada orang yang membantahmu, yang melawan dari risalah dan dakwah, engkau hanya bertugas menyampaikan dakwah secara nyata. Artinya, jika ada orang yang membantah, jika ada orang yang melawan, maka para nabi dan para rasul tidak ada dosa dalam hal ini. Yang berpalinglah yang berdosa, yang membantahlah yang berdosa, yang melawanlah yang berdosa. Ini bisa juga jadi pelajaran untuk kita semua. Ada orang yang mengatakan dakwah-dakwah sudah bertambah banyak, tapi orang yang mengingkari Allah juga bertambah banyak. Apakah para nabi dahulu itu disalahkan oleh Allah? Tidak. Apakah para ulama, para pendakwah, para penceramah sudah banyak ceramah-ceramahnya, sudah banyak dakwah-dakwahnya, tapi orang tetap ingkar kepada Allah? Apakah para pendakwah ini berdosa atau bertanggung jawab di yaumil qiyamah? Tidak. Jadi setiap orang yang sudah balik ini, setiap orang yang mukallaf, beda dengan mu'allaf. Mukallaf ini orang yang sudah dewasa, yang diberikan tugas, yang dibebani tugas oleh Allah, dia sehat pikirannya, dan Allah perintahkan kepadanya untuk beribadah. Tentu melalui dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul dari zaman ke zaman. Terserah mau dengar ataupun tidak, mau membantah, mau mengingkari, maka Allah memberitahu tugas para nabi, para rasul hanya berdakwah. Jika ada yang menantang, jika ada yang melawan, jika ada yang tak mau menerima, maka nabi dan rasul tidak disalahkan. Orang yang menyampaikan dakwah tidak disalahkan. Tetapi orang-orang yang menerima dakwah ini hendaknya dengan akal sehatnya dia bisa menerima dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah manusia semuanya tidak setuju dengan dakwah-dakwah dari risalah? Allah menyebutkan tidak. Bahkan ada orang yang dulunya kafir, dulunya musyrik kepada Allah, dengan dakwah dari salah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, mereka mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak sedikit, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, pasti ada orang yang mengingkari nikmat Allah, orang yang mengingkari dakwah dan risalah Allah, orang yang benci kepada kebenaran,
dan orang yang suka kepada kebatilan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari periode ke periode pasti tetap ada. Namun Allah memerintahkan kepada Nabi dan Rasul untuk terus menyampaikan dakwah. Termasuk kepada kita-kita ini semua, hendaknya selalu memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia, menyampaikan dakwah dan risalah, agar semua orang yang dulunya tidak menemukan kebenaran-kebenaran, yang pada akhirnya dengan dakwah dan risalah ini, semoga ada manusia yang dulunya gelap menjadi terang, yang dulunya kafir dan musyrik kemudian dia beriman dan bertakwa, yang dulunya dia sesat kemudian dia mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah, yang dulunya jahil dan bodoh kemudian dia berada di alam yang berilmu, dan dengan ilmunya dia beriman, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak mengingkari apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dakwah-dakwah yang telah disampaikan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa untuk menerimanya. Ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Ini Allah menyebutkan kata-kata ya'rifuna. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah di sini? Orang kafir, orang musyrik itu tahu bahwa nikmat itu dari Allah, bahwa segala hal yang menyenangkan itu dari Allah. Tetapi pada kebanyakan manusia itu lupa dan dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian yang lalu kita sudah membacakan ayat wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada dirimu yang berupa nikmat, itu semuanya dari Allah. Nah, oleh karena itu kita hendaknya bersyukur kepada Allah. Mensyukuri nikmat Allah, jangan mengikuti jejak-jejak orang kafir, jejak-jejak orang musyrik. Mereka tahu bahwa apa saja nikmat yang telah diberikan oleh Allah, yang sedang diberikan oleh Allah, dan yang akan diberikan oleh Allah, itu semuanya dari Allah. Maka manusia pada waktu itu terbagi kepada dua. Ada yang mensyukuri nikmat Allah, dan ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha wa aksaruhumul kafirun. Mereka mengetahui tentang nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aksaruhumul kafirun. Mayoritas mereka, kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Kalau kita lihat dari masa ke masa, dulu umat Islam ini sedikit. Dengan dakwah dari risalah yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, wabil khusus di zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW, dulu di awal-awal, baik di Mekah maupun di Madinah, sangat sedikit jumlah umat Islam. Paling banyak pada waktu itu hidup di zaman jahiliyah, menyembah berhala dan patung. Tetapi dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, Allah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kota Mekah benar-benar menjadi Makkatul Mukarramah, kota Mekah yang penuh dengan berbagai macam keagungan dan kemuliaan,
Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Madinah menjadi Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang penuh dengan cahaya iman. Sekarang yang kita lihat di Madinah bukan hanya cahaya lampunya yang indah, tapi juga cahaya imannya orang-orang yang ada di Madinah Al-Munawwarah, baik yang ada di Mekah Al-Mukarramah maupun yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dan di seluruh dunia syiar Islam semakin hari semakin maju dan jaya dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sekarang jumlah umat Islam itu hampir 2 miliar. Berarti dari hari ke hari semakin banyak orang yang mendapat hidayah dari Allah. Allah yang Maha Tahu berfirman, wa aktsaruhumul kafirun. Pada kebanyakan orang yang ingkar kepada Allah, yang menolak menerima kebenaran-kebenaran serta bersyukur, tidak mau bersyukur kepada Allah, itu wa aktsaruhumul kafirun. Pada kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Tapi kemudian dari hari ke hari, dengan silih bergantinya hari dan zaman, kita melihat ada orang-orang mantan orang kafir, kemudian dia memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak semua manusia ini ingkar pada Allah. Ada orang dulu pernah ingkar kepada Allah, tapi kemudian mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Dia tinggalkan kekufurannya, dia tinggalkan kemusyrikannya, dia menuju petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertiannya, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, litukhrijan nasa minal kufri ilal imani wat taqwa, litukhrijan nasa minaz dhalalati ilal hidayah. Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari berbagai macam kegelapan dan kebodohan menuju cahaya ilahi, menuju cahaya iman. Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita, buta dari keimanan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dengan dakwah dari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berubah dari sesat menuju iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kafir berpindah menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada dasarnya kita melihat Allah memberitahu siapa yang paling banyak menantang Allah, ya orang kafir. Tapi kemudian ada di antara orang kafir, mantan orang-orang kafir ini akhirnya mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhumul kafirun. Pada kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya yang paling banyak menantang nikmat Allah, yang paling banyak tidak mau mengakui kehebatan Allah, itulah orang-orang kafir dan musyrik dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum kita lanjutkan, mudah-mudahan kita semua jangan mengikuti jejak orang kafir. Mudah-mudahan kita semua jangan mengikuti jejak-jejak orang musyrik. Mudah-mudahan kita semua jangan mengikuti langkah-langkah setan. Mudah-mudahan kita semua jangan mengikuti dan meneladani orang-orang kafir, musyrik, munafik, fasik
dan jangan meneladani orang-orang yang fasik dan munafik yang selalu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat serta jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita lihat ayat berikutnya. Ini juga masih berkenaan dengan akhlak. Pada umumnya, ini yang kita lihat di dunia ini. Di dunia banyak sekali orang yang membantah dan melawan Allah. Tapi di akhirat orang-orang mantan-mantan pembantah ini tunduk dan patuh kepada Allah. Artinya, dia mati dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah. Di yaumil mahsyar ingin minta maaf kepada Allah, atau dia ingin merunduk dan tunduk kepada Allah. Allah tidak menerimanya lagi. Wa yawma nab'asu min kulli ummatin syahida summa la yu'zanu lillazina kafaru wa lahum yusta'tabun. Dan pada hari kami membangkitkan setiap umat manusia. Di pada hari bangkit itu nanti ada nabi yang dijadikan sebagai syahidan, sebagai saksi untuk setiap umat. Summa la yu'zanu lillazina kafaru wa lahum yusta'tabun. Di hari bangkit nanti, di yaumil mahsyar nanti, orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang dulu membantah ayat-ayat Allah, Allah tidak mengizinkan mereka untuk membela diri. Tidak bisa. Summa la yu'zanu lillazina kafaru. Pada hari bangkit itu adalah hari yang Allah tidak mengizinkan kepada orang-orang kafir untuk membela diri. Ini udah banyak ayat yang kita baca, termasuk dulu di surah Al-An'am banyak disebutkan oleh Allah orang-orang yang ingin untuk membela diri tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita bacakan sedikit sebelum kita lanjutkan. Jadi orang-orang yang kafir, pertama, summa la yu'zanu lillazina kafaru wa lahum yusta'tabun. Kemudian Allah tidak mengizinkan kepada orang-orang kafir untuk membela diri, wa lahum yusta'tabun, dan Allah tidak menerima minta maaf dari mereka. Ini dulu dah pernah kita baca waktu kita membacakan ayat-ayat tentang akhlak di surah Al-An'am. Di ayat 27 kita lihat misalnya, Allah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhar rasul, wahai rasul, kalau sekiranya engkau nanti melihat pada hari bangkit di alam mahsyar ada pandangan yang amat mengerikan, ada orang-orang kafir yang ingin membela diri, ada orang-orang musyrik dan kafir yang ingin minta maaf kepadaku. Ini ayatnya, walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya Rasulullah, kalau sekiranya nanti engkau melihat di hari bangkit
ketika mereka dihadapkan ke dalam api neraka, dihalau ke dalam api neraka, apa kata mereka? Nah, inilah orang-orang kafir ingin membela diri, ingin membohongi Allah. Walahum yusta'tabun, tapi minta maaf mereka tidak diterima. Bagaimana bunyi ayat berikutnya? Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ketika mereka mau dihalau ke dalam api neraka, di saat itu mereka berkata, ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina. Oh Tuhan, celakalah kami, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Wa la nukazziba bi ayati rabbina, dan kami tidak lagi mendustai ayat-ayat-Mu ya Allah. Kami enggak lagi bohong ya Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ada rayat tu guturi li Allah, sulitkah hai mutuah? Allah jawab, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ketika mereka ingin berbohong, ingin membela diri, ingin untuk supaya Allah sayang kepada mereka, dikembalikan ke dunia, ternyata tidak bisa lagi. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Di ketika mereka berbohong dan berdusta, malah muncul lagi bagi mereka kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dulu waktu di dunia. Ini nampak lagi. Rencana kena penget, kena taki Allah. Rupai bahawa dia penget, getaki, kena bela diri. Allah tayangkan berbagai macam kebohongannya, berbagai macam kedustaannya min qablu, waktu di dunia. Lalu Allah menyebutkan dan berfirman, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakazibun. Kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka akan kembali berbuat jahat, mereka akan kembali berdusta, mereka kembali berbohong, mereka kembali menantang Allah, mereka kembali berbuat maksiat di dunia. Wa innahum lakazibun, karena sesungguhnya mereka adalah pembohong-pembohong, pendusta-pendusta di dunia. Hari akhirat ingin untuk membela diri, enggak bisa. Nah, ini ayat yang dulu pernah kita baca, nanti ketemu lagi, diulang lagi oleh Allah. Ada orang yang nanti pada hari akhirat ingin membela diri, ingin minta maaf atas segala kekurangan dan dosa-dosanya. Ingat, hari akhirat bukan tempat untuk bertobat. Hari bangkit, hari akhirat bukan tempat untuk minta maaf. Hari akhirat bukan hari untuk membela diri. Hari akhirat itu adalah yaumul jaza wa yaumul hisab, hari pembalasan, hari dihisapnya, dihitungnya amal-amal manusia waktu dulu di dunia. Kalau dia baik, dia akan beruntung di yaumil mahsyar nanti. Nah, kita lihat banyak orang yang pada hari itu bangkit
untuk membela diri. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Pada hari kami membangkitkan seluruh umat manusia, ada saksi. Nabi dan Rasul ini dijadikan oleh Allah sebagai saksi, dan orang-orang yang berada di alam mahsyar, summa la yu'zanu lillazina kafaru. Kemudian Allah tidak mengizinkan orang-orang kafir untuk membela diri. Walahum yusta'tabun. Dan mereka juga tidak dibenarkan atau tidak diterima maafnya. Walahum yusta'tabun. Mereka itu tidak diterima lagi taubat dan minta maaf mereka tidak diperkenankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpisahlah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami hanya menunjukkan dua jalan. Ada orang yang bersyukur dan ada orang yang kufur. Siapa yang beruntung, siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ini untuk kepentingan dunia. Kalau kita bersyukur terus ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita mengingkarinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat-nikmat itu. Nikmat yang pernah kamu terima, hai manusia, enggak kukurangi. Nikmat yang pernah ada, kalau kamu bersyukur, enggak berkurang nikmat itu. Bertambah lagi. Tetapi ingat, jika kamu kufur, jika kamu kafir, jika kamu membantah dan selalu bergelimang dalam maksiat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu amatlah dahsyat. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan, wa iza ra'al ladzina zalamul azaba fala yukhaffafu anhum wala hum yundarun. Apabila kamu melihat orang-orang yang zalim yang sedang mendapatkan azab, tidak dikurangi azab oleh Allah kepada mereka, walahum yundarun, dan tidak bisa ditangguhkan. Jadi dari ayat yang kita baca ini, mudah-mudahan akhlak kita di dunia semakin hari semakin bagus. Semakin bertambah umur, semakin ingat dan taat kepada Allah. Semakin kita mendekat dengan Allah. Ini malam ini saya ingin memberikan beberapa contoh bagaimana hebatnya rasa syukur nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Kita lihat misalnya Nabi Daud alaihissalam itu kaya raya. Ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Daud, yaitu anaknya. Nah, anaknya yang bernama Sulaiman. Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan dia sangat taat pada Allah. Artinya keluarga ini, ayahnya sangat taat kepada Allah, anaknya juga sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua-duanya dilakapkan, diberi gelar oleh Allah Awwab. Orang yang sangat taat, orang yang sangat berserah diri, orang yang sedikit pun tidak ada rasa sombong di dalam hati dan di dalam penampilannya. Itulah dia Nabi Daud alaihissalam dan putranya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Mereka berdoa, doa mereka ada dalam surah An-Naml. Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku, Engkau anugerahkan kepadaku rasa syukur kepadamu ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Oh Tuhan, nikmat yang banyak yang telah Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, Engkau ilhami ya Allah. Engkau berikan hatiku ini adalah hati yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Nah, jadi begitu. Sudah kaya, berdoa lagi. Kita kadang-kadang sedikit saja pemberian Allah sudah mulai lari dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dulu contoh Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa. Bahkan Nabi Daud alaihissalam berdoa, ya Allah ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari harta dan kekuasaanku yang menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ini doa orang kaya nih, doa seorang raja. Seorang raja yang jujur, seorang raja yang kaya, seorang nabi dan rasul yang mulia, yang banyak anugerah Allah diberikan kepadanya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhan, jangan karena harta dan kekuasaanku sehingga menghalangiku untuk beribadah kepadamu ya Allah. Nah, jadi usaha pertama, harta kekuasaan dia jaga. Ini mudah-mudahan doa ini bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita. Jadi semakin berkuasa, semakin taat kepada Allah. Di siang hari bisa hadir ke musala, ke masjid berjamaah bersama dengan karyawan, dengan kawan-kawan. Jangan setelah berkuasa tidak pernah lagi ke masjid, tidak pernah lagi sholat berjamaah. Itu jauh. Ba'idun kullal bu'di, jauh dari segala yang jauh. Yang paling bagus, semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin bertambah pangkat dan kekuasaan, semakin dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin mulia, semakin kita memuliakan hukum-hukum Allah. Dan semakin kaya, semakin ingat kita dengan kekayaan Allah. Dan apabila kita semua selalu ingat dan taat kepada Allah, mengambil suri dan tauladan dari para nabi, para rasul, contohnya mengambil tauladan pada keluarga Nabiullah Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, yang banyak ilmunya, yang banyak hartanya, yang mulia martabatnya, tetapi mereka adalah orang-orang yang memuliakan hukum-hukum Allah dan bertambah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, ingat dan taat setiap hari, setiap saat, dari masa ke masa, dari hari ke hari. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.